Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan kasih karunia yang saya yakin percaya memberkati saudara. Pagi ini saya memberi judul dosa saudara tidak akan diperiksa di surga. Dalam Ibrani 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saat saya masih SMA, saya membaca sebuah traktat kecil yang berjudul This Was Your Life. Ini adalah kehidupan Anda dahulu. Dalam traktat itu tertulis bahwa saat Anda tiba di surga, Tuhan akan memutar kembali seluruh kehidupan Anda, termasuk dosa Anda, di sebuah video layar lebar supaya dilihat oleh semua malaikat dan semua orang kudus yang ada di surga. Pemikiran bahwa Tuhan sedang membuat sebuah video tentang kehidupan saya dengan maksud memeriksanya supaya setiap orang menontonnya dulu membuat saya takut dan tertuduh di hadapannya. Bagaimana mungkin saya dapat berdiri dengan berani dalam hadirat Tuhan? Dan bagaimana saya akan menghadapi orang-orang yang saya kasihi dan teman-teman Kristen di surga? Saya begitu panik karena berpikir tentang semua dosa yang sedang direkam oleh Tuhan. Sampai saya membaca ayat ini dalam Alkitab. Roma 4 ayat 8 berkata, berbahagialah atau diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Saya melompat sukacita, kegirangan saat saya menemukan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa saya untuk melawan saya, dan bahwa Ia telah memberikan saya sesuatu yang disebut tidak memperhitungkan dosa-dosa lagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang dicintai Bapa, alasan Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita terhadap kita adalah karena Ia telah memperhitungkan semua dosa kita ke atas tubuh Yesus anaknya. Saat Yesus tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan bukan itu saja, saat Tuhan menghukum anaknya untuk dosa-dosa kita, itu menunjukkan cambukan demi cambukan menimpa seluruh tubuh Yesus sampai setiap kutuk telah sepenuhnya diselesaikan. Itulah sebabnya mengapa kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Itulah sebabnya daripada memperhitungkan dosa itu terhadap kita, Tuhan memperhitungkan kebenaran. Renungkan ini. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin sering kita dapat bersyukur kepadanya. Dan semakin sering kita bersyukur kepadanya, semakin besar damai sejahteranya memerintah dalam hati kita. Amin. Saya berdoa hari ini, Tuhan membukakan pengertian ini, Injil kasih karunia ini kepada saudara. Dan biarlah kita berjalan dalam damai sejahtera dan kemenangannya. God bless you, Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke banyak mungkin family dan teman. Amin. Shalom.